Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini sobat dalam keadaan sehat ya. Saya ingin bicara tentang pemilu 2024 dan desas-desus hak angket DPR. Dan apa yang kemudian jadi pertanyaan dan gugatan orang sesudahnya. Banyak orang yang sudah mengkaji, melihat, mengevaluasi pemilu 2024 ini. Seperti layaknya mengkaji dan melihat pemilu-pemilu sebelumnya. Dengan pertanyaan-pertanyaan biasa, seperti misalnya kalau memang curang, kumpulkan dong bukti dari para saksi, bawa ke MK, gugat di MK. Karena kalah saja kalian bilang curang, kalau saja kalian menang, kalian sembunyikan soal kecurangan. Sobat, kita harus bersama-sama bicara tentang pemilu 2024 pada level yang berbeda. Kita coba angkat ke level yang lebih substantif. Kita angkat ke level yang lebih mendasar. Kita harus mencoba urai dari hulunya. Jangan hanya terjebak pada persoalan-persoalan hilir. Misalnya soal demokrasi ultraliberal atau demokrasi korporasi yang berjalan saat ini. Di mana korporasi yang menentukan keputusan di negeri ini. Itulah yang terjadi pada Indonesia saat ini. Mungkin sobat masih ingat ya pernyataan dari Boy Thohir, di mana dia menyebut sepertiga penyumbang ekonomi Indonesia mendukung paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka untuk memenangkan Pilpres. Dan penghitungan sementara KPU saat ini, paslon nomor urut 02 masih memuncaki klasemen. Apakah ini ada korelasinya? Wallahu a'lam bishawab. Disebut demokrasi korporasi karena demokrasi bergerak setelah ada uang. Semua keputusan ditentukan oleh kekuatan pemilik modal atau korporasi. Lalu kita lihat bagaimana begitu tingginya biaya politik demokrasi ultraliberal, yaitu pemilihan langsung. Sementara sistem ekonomi, misalnya dalam pasal 33, dijegal dengan adanya ayat 4. Itu yang membuat semua rusak. Apalagi kita melihat, kita merasakan pemilu 2024 berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Terutama karena adanya konteks dugaan penyelewengan kekuasaan yang sangat terang benderang, yang membuat terfasilitasinya kompetisi yang tidak adil. Menurut saya, jika ingin berdemokrasi secara sehat, jangan melarikan diri dari isu ini. Sebagai warga negara yang menganggap ada soal yang jauh lebih mendasar yang harus kita urus, semua bentuk penyelewengan kekuasaan menurut saya tidak boleh didiamkan. Jangan lupa dugaan tentang penyelewengan kekuasaan itu bisa diurut dari hulu yang sangat jauh ke belakang, ketika anggaran pendapatan dan belanja negara untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat bantuan sosial bagi rakyat ditingkatkan dengan amat sangat dramatis untuk 2023 dan terutama pada tahun 2024. Sejak saat itu semestinya kita sudah paham ada sesuatu yang dirancang dalam pemilu kali ini. Kemudian ada kasus misalnya munculnya putusan MK nomor 90 tahun 2023 dan seterusnya. Ada mobilisasi aparatur yang tentu saja perlu disiapkan sejak jauh-jauh hari. Bukan perintah yang bisa datang 1 atau 2 hari. Semua dugaan itu sekali lagi bertebaran di mana-mana dan kita tidak bisa mendiamkannya. Maka izinkan saya sebagai warga negara berharap meminta mengaspirasikan kepada partai-partai yang berada di luar koalisi Presiden Jokowi untuk memproses ini lebih serius dan tidak menganggap pemilu 2024 kali ini, terutama Pilpres, dengan pendekatan seolah-olah sesuatu yang biasa. 5 partai yang tergabung dalam koalisi paslon 01 dan 03 sangat memadai untuk melakukan sesuatu di DPR. Jumlah kursi mereka secara gabungan, di situ ada PDI Perjuangan, P3, Nasdem, PKS, dan PKB adalah 314 kursi di DPR RI sekarang atau 54,6%. Mereka jika solid, jika bersikap dengan tegas, sangat mudah untuk membangun atau membentuk pansus pemilihan presiden 2024. Bentuklah pansus pemilu presiden 2024 sesegera mungkin. Urus segala sesuatu bukan hanya berkaitan dengan kecurangan biasa yang biasa kita temui di dalam pemilihan umum, tetapi juga hal ihwal yang berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan penyelewengan kekuasaan. Bekerja secara intensif dan kemudian tunjukkan kepada seluruh rakyat, tunjukkan kepada seluruh dunia bahwa anggota parlemen tidak sia-sia meminta rakyat memilih pada tahun 2019 lalu. DPR tidak sia-sia menyebut dirinya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai rakyat, saya ingin diwakili dan saya yakin banyak orang yang ingin diwakili juga. Bukan hanya itu saja yang bisa kita kerjakan berkaitan dengan pemilu 2024, terutama Pilpres. Saya sebagai warga negara tidak ingin membiarkan demokrasi Indonesia dirusak tanpa ada perlakuan kita untuk menjaga dan merawatnya. Perlawanan atas pemilu 2024
dan segala bentuk kejahatan pemilu atau dugaan kecurangan bukanlah perlawanan pribadi terhadap Jokowi selaku presiden atau perlawanan pribadi terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Perlawanan terhadap pemilu 2024 ini, terutama Pilpres, adalah perlawanan kita untuk membuat demokrasi kita tidak terbunuh, untuk menyelamatkan masa depan dalam demokrasi yang berkeadilan. Berkaitan dengan pemilu 2024, tentu saja himbauan juga perlu kita sampaikan kepada KPU. Komisi Pemilihan Umum harus menuntaskan kerjanya dan menyegerakan kerja itu, bukan hanya segera, tetapi juga layak tertata, transparan, bertanggung jawab, dan akuntabel. Jika KPU tidak kredibel, jika Sirekap ternyata tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan teknis teknologi, yang tentu saja semestinya bisa kita tangani dengan baik, maka yang dikorbankan bukan hanya hak pemilih atau warga negara, yang juga dikorbankan adalah hak orang-orang yang sedang berjuang. Di antara mereka ada orang-orang yang berjuang tanpa menggunakan uang. Di antara mereka ada orang-orang yang berjuang tanpa letih untuk turun ke daerah pemilihannya masing-masing. Mereka bertarung dengan raksasa-raksasa partai-partai yang dibiayai, partai-partai yang punya uang banyak, partai-partai yang di-backup oleh penguasa, yang membagikan uang dalam jumlah yang sering kali kita mendengarnya fantastis. Yang ceritanya sekarang ini di 2024 sangat berbeda dengan cerita pemilu-pemilu sebelumnya. Ada banyak orang yang sedang berjuang dengan cara mengamankan suara mereka. Para saksi di rekap kecamatan saat ini dari semua pihak sedang berjuang untuk itu. Mereka mempertaruhkan banyak hal untuk membuat tidak ada hak yang diciderai. Komisi Pemilihan Umum bukan lembaga teknis. Komisi Pemilihan Umum adalah salah satu perawat demokrasi yang sangat vital. Menurut hemat saya, Komisi Pemilihan Umum saatnya sekarang menegaskan betapa pentingnya mereka dengan cara kerja yang konkret, sekonkret-konkretnya. Bawaslu selama ini tidak berfungsi secara penuh. Setiap kali orang bicara tentang kecurangan, biasanya yang dibicarakan adalah segera temukan bukti, segera laporkan ke Bawaslu. Sobat, jangan lupa bahwa Bawaslu itu dirancang sebagai lembaga proaktif. Tanpa harus menunggu laporan, Bawaslu bisa melaporkan, bahkan memproses semua kecurangan yang ditemukannya. Sumber daya manusia mereka sangat besar, jaringan kerja mereka sampai tingkat bawah, dan mereka didanai oleh negara. Kita tidak memerlukan Bawaslu yang pasif, yang tidak aktif, yang menunggu laporan. Semua ini harus kita kerjakan secara paralel bersamaan. Mungkin ada orang yang bilang, lo cuma ngomong doang. Saya ingin tegaskan, semua agenda kecil dan besar yang dikerjakan sebuah bangsa seringkali dan memang selalu harus dimulai dari pikiran yang waras dan omongan yang waras. Setiap orang bisa menyumbang dengan sumbangan masing-masing sesuai dengan preferensi kemampuannya masing-masing. Jika saya mampu bicara, saya bicara. Jadi, sobat sekalian, mari kita bahu-membahu membuat Indonesia terselamatkan, membuat masa depan kita dan orang-orang yang kita cintai terselamatkan. Semoga Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.